Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, dalam program podcast tamu kita, Tribun Padang, Tribun Network. Kali ini kita akan membahas tentang tema politik. Ini tema yang sangat seksi akhir-akhir ini. Dan juga kita akan menghadirkan seorang tamu spesial, yaitu seorang tokoh muda, politisi, yang lagi on fire sekarang itu. Saya sapa dulu ya, Bung Riko Alfiano Rajonansati. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Silakan dulu disapa, Bung, sebelum kita ngobrol. Tribuners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi Minangkabau. Baik, luar biasa, Bung. Saya tertarik, Bung, kemarin di luaran itu kan lagi peta politik ini kan lagi agak memanas nih. Betul. Dan kebetulan Anda kan berlatar belakang Partai Kebangkitan Bangsa dan sangat kalau secara perolehan suara di nasional ya sangat berpengaruh lah ya, dan juga bahkan di pentas nasional ketua umumnya sudah digadang-gadangkan untuk jadi sekarang bakal calon wakil Wapres ya. Wakil Presiden. Betul. Dan sekarang untuk Bung sendiri, ya. Bung sekarang maju untuk di DPR RI dari yang di kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tolong ini dijelaskan dulu, Bung. Kenapa bertekad ini yakin dengan untuk maju ke Senayan nih? Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi, di mana saya sekarang memang sedang aktif duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Komisi 4, yang masa jabatan saya ini sudah hampir kurang lebih 4 tahun. Jadi selama kurang lebih 4 tahun itu tentu kita sebagai anggota Dewan melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPRD. Kita melakukan reses sebagaimana diatur di lembaga ya. Kita melakukan reses, turun ke lapangan, menemui konstituen. Memang banyak sekali hal-hal di lapangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi beberapa waktu lalu kita dilanda COVID ya, kita sama-sama merasakan. Yang mana COVID itu memang memporak-porandakan ekonomi masyarakat seluruhnya ya, termasuk UMKM yang ada di Sumatera Barat. Jadi kita di pemerintah provinsi merecovery nih, dalam rangka merecovery ekonomi masyarakat. Dan saya sebagai anggota DPRD tentu menyerap aspirasi yang timbul di masyarakat. Namun semua yang menjadi usulan masyarakat itu tidak bisa kita penuhi secara keseluruhan, Mas. Ya. Karena memang kita terbatas dengan kewenangan yang pertama dan juga keterbatasan anggaran. Jadi tidak bisa seluruh yang menjadi usulan masyarakat bisa kita penuhi. Maka demikian di periode mendatang ini saya putuskanlah untuk maju di DPR RI, karena memang disitulah tempatnya kita kalau memang ingin berbuat lebih banyak terhadap masyarakat ya kita harus maju di DPR RI. Baik. Itu salah satu. Oke, Bung. Anda sendiri kan sekarang akan bertarung nih di daerah pemilihan Dapil 1 Sumatera Barat ya. Dan kita ketahui itu memang dapilnya terdiri dari kontennya yang partai, kalau kami dalam laga sepak bola itu partai keras. Yeah. Gimana tanggapan, Bung? Ya, baik. Jadi memang banyak juga ya yang mengatakan dari rekan yang menyampaikan ke saya untuk tetap ya di provinsi. Namun memang itu saya sampaikan, kalau kita ingin berbuat banyak terhadap masyarakat, kita harus maju di DPR RI. Yang mana memang Sumbar 1 ini kita kenal dengan begitu banyak tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ya. Dan saya ini boleh dikatakan pemain baru ya. Pendatang baru lah. Pendatang baru. Pemain lama juga pemain baru. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan. Apapun kondisi yang ada di lapangan, kita siap bertarung. Yang penting kita tanamkan niat baik dulu. Apa tujuan kita
niat kita, insya Allah semua itu pasti akan dibukakan jalan ya, selagi itu tujuan dan niat kita baik. Itu saja. Baik. Artinya tidak ada incumbent dia harus ditakuti, kemudian juga tidak perlu juga dianggap penting juga. Wah, tidak. Semua sama ya. Diperhitungkan. Diperhitungkan. Baik. Kalau orang politik bahasa tetap diperhitungkan ya. Baik Bang, oke, jelas ya Tribuners ini beliau ini kan tekadnya sudah jelas nih dengan apa yang akan dicapai. Betul. Kemudian ini menarik Bang. Saya juga tadi googling juga mencari data-data tentang Anda juga ya, bahwa Anda punya target atau fokus sekarang di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian atau peternakan, UMKM, seni dan budaya, termasuk lingkungan ya. Mungkin sepintas selalu bisa Bung ulas sedikit lagi di sini. Ya. Baik, memang kita nih diumumnya di Sumbar ini ya, di beberapa daerah itu memang kegiatan masyarakat itu umumnya bertani kemudian beternak. Jadi bagaimana kita menciptakan di sektor pertanian, jalan-jalan sentra produksi yang ada di sektor pertanian ini lebih terbentuk dengan baik lah. Ya. Karena dengan terbentuknya jalan-jalan sentra produksi tentu akan menekan tingkat produksi dari petani dan akan meningkatkan hasil. Nah, itu yang harapan yang akan kita ini kan di sektor pertanian. Kemudian sama-sama kita ketahui juga ada di beberapa daerah juga yang memang fokus di peternakan. Nah, di situ juga seperti yang saya lakukan kemarin di DPRD Sumatera Barat, kita banyak juga melakukan bantuan-bantuan ya, seperti bantuan sapi dan yang lain-lain. Tentu nanti di DPR RI kita akan lebih memaksimalkan lagi, Pak, untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, tentunya di sektor peternakan yang akan lebih meningkatkan ekonomi masyarakat nanti itu. Baik. Artinya memang itu sudah PR kita ya. Sudah menjadi PR ya. Nah, kemudian tentu dalam taraf konsep itu harus direalisasikan. Nah, kemudian bagaimana Anda nanti akan mewujudkan atau merealisasikan atau juga meningkatkan yang sudah ada ya? Iya, tentu nanti sebagaimana tugas dan fungsi ya dari anggota DPRD, saya rasa tidak jauh berbeda ya dengan di DPR RI. Ya tentu kita akan tetap menyerap aspirasi dari masyarakat dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat tersebut. Dan nanti kegiatan itulah yang dana dari pusat itu yang akan kita bawa ke daerah-daerah pemilihan dan akan kita serahkan ke masyarakat itu. Itu. Baik. Bung, Anda tadi ketika prolog tadi kan kita singgung Anda seorang politisi muda nih. Nah, ini nyangkut sentuhan ke anak muda nih. Ya, tolong dong kasih tahu juga ke mereka tuh yang milenial di sana tuh apa yang mau dirangkul mereka. Ya, kemudian untuk milenial semuanya tetap kita ini yakin ya dalam melakukan kegiatan apapun, lebih yakin karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita tetap semangat dan yakin semua akan terwujud itulah. Ya, dan yang paling Anda fokus itu kan memberikan pendidikan yang layak dan merata. Nah, itu apakah ada program misalnya secara konkret, semisal apakah anak-anak dari yang pil Anda khususnya nanti akan diberikan kesempatan mengenyam pendidikan S1 dengan bantuan sampai ini, atau contoh atau apa? Iya. Jadi seperti itu ya, karena kita di Sumatera Barat ini banyak juga orang-orang pintar ya, yang mana mereka memang dari segi ekonomi boleh dikatakan kurang atau tidak mampu. Jadi di program-program di pusat itu sangat banyak lah untuk bantuan-bantuan pendidikan untuk anak yang tidak mampu. Ya mungkin seperti beasiswa atau yang lain-lain nanti. Nah itu yang akan kita perjuangkan dan akan kita kita bawa ke daerah pemilihan kita supaya mengurangi tingkat pengangguran yang anak-anak yang tidak putus sekolah di Sumatera Barat. Baik, Bang. Kemudian ada lagi, ini menyangkut tentang tadi kan lebih ke persiapan kepada sumber daya manusia ya. Nah, ini kan kita beralih sedikit ke infrastruktur. Ya. Nah, untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur di daerah ini kita ini seperti apa? Jadi
saya kebetulan sekarang di Komisi 4 ya, memang di bagian pembangunan. Setelah kita jalani selama 4 tahun ini, memang APBD di Sumatera Barat ini tidak mencukupi, Pak. Jangankan untuk membangun ruas-ruas jalan baru ya, untuk mempertahankan merawat saja itu tidak cukup dananya. Jadi itulah salah satu juga kita harus berjuang di pusat untuk menarik dana untuk memperbaiki infrastruktur kita dari hulu ke hilir. Karena dengan baiknya infrastruktur tentu lebih bisa meningkatkan perputaran ekonomi yang ada di Sumatera Barat ya. Mungkin itu kira-kira. Baik. Kemudian ini agak sedikit pertanyaan agak mencubit lah ya. Ya. Ini kalau dalam pemilihan ini kan ada sinyalemen atau dugaan money politik. Ya. Nah, Anda bagaimana nih melihat ini? Ya, saya rasa memang masih ada di beberapa daerah ya yang istilah orang dulu tuh NPWP ya. NPWP itu nomor piro wani piro. Jadi itu sebenarnya itu yang merusak tatanan politik yang ada, karena dengan banyaknya kos politik yang dikeluarkan oleh calon tadi, tentu mereka akan berpikir untuk mengembalikan, karena kita juga tidak tahu dana yang didapat itu sumbernya apakah mereka menjual aset ataukah mereka melakukan pinjaman, kita tidak tahu seperti apa. Dan untuk memenuhi hasrat politik tadi, mereka memenuhi apa yang diminta masyarakat. Dan saya rasa juga nanti ke depannya masyarakat Sumbar ini lebih cerdas lah. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Nah, kita berharap lebih cerdas melihat orang-orang yang akan dipilih. Jadi jangan kita rugi dengan sedikit uang yang diterima, tetapi kita akan merasakan kerugian 5 tahun mendatang gitu sampai ke depan. Nah, itu kan kerugian ya kira-kira ya. Dan juga kadang-kadang masyarakat ini banyak berpikir, ini Dewa ini setelah saya bantu kok dia tidak datang lagi balik. Tentu kita bertanya lagi, membantunya seperti apa dulu? Apakah memang membantu dengan tulus memberikan suara, ataukah memang ada pamrih atau yang dikatakan tadi money politik? Nah, kan gitu Mas ya. Ibaratnya kalau orang nikah itu sudah dibayar, sudah ijab kabul ya berarti sudah selesai kan gitu. Jadi saya harap nanti ke depannya memang untuk masyarakat Sumbar ya khususnya, ya kita lebih cerdas dalam melihat dan memilih calon. Siapapun yang berkomitmen untuk membangun daerah, membangun negara kita, itu yang harus kita sokong. Gitu. Nah ini sedikit agak kritis lagi nih. Dalam proses politik itu kan juga ada orang melempar black campaign atau kampanye. Ini kan agak berbeda. Kalau black campaign siapa pasti tidak akan setuju, tidak akan sepakat ya. Cara-cara yang memang tidak elegan. Ini ada negatif campaign. Negatif campaign ini Bung Riko selama 4 tahun sudah masuk ke masa akhir di penghujung ini. Orang mencari-cari data nih kinerja Bung selama ini. Ternyata tidak ada yang positif. Artinya dianggap gagal atau penting ya. Tidak ada kontribusi lah. Kemudian itu dimunculkan. Menurut Bung ini seperti apa? Apakah negatif plus minusnya? Ya, kalau saya nih, kalau berbicara balik ke saya pribadi, seluruh kegiatan saya itu memang saya selalu tampilkan di media sosial, termasuk YouTube dan yang lain-lain. Dan masyarakat itu bisa melihat secara langsung dan ada jejak digitalnya kan gitu ya Pak ya. Namun kalau kita mencari-cari, saya rasa kita berpolitik di Sumatera Barat ini berpolitik santun lah. Berpolitik riang gembira, kita semua sama mempunyai hak sebagai calon. Saya rasa hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan karena masyarakat lebih cerdas dan tahu menilai siapa wakil yang akan dipilih mereka nantinya. Silakan jalan dipilih secara objektif dari sekian banyak calon mana yang kira-kira berkomitmen, yang bisa membangun daerah masing-masing, ya silakan itu dipilih kan tidak perlu siapapun itu orangnya. Gitu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum kita closing untuk seberapa persen optimisme Bung bisa nembus Senayan? Ini harus orang politisi kan harus tinggi ya. Tentu kalau saya sudah memutuskan saya akan ikut maju di dalam pemilihan di 2024 sebagai salah satu caleg DPR RI. Tentu saya harus yakin, Mas. Dalam arti kalau bicara keyakinan,
ya 99,9% itu saya harus yakin. Karena kalau tidak yakin, buat apa kita ikut berkompetisi? Bagus kita duduk manis saja dan menonton dan melihat. Nah, gitu. Jadi kira-kira kalau masalah keyakinan, aku yakin harus PKB ini harus dapat kursi gitu. Nah, ini sejurus dengan tajuk tema kita kan jurus Riko tembus dapil keras Senayan. Ini kan seksi gitu kan. Baik, Tribuners, sebelum kita tutup, terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Di studio kami, program tamu kita podcast di Tribun Padang Tribun Rock. Saya, saya juga tanggung jawab Tribun Padang.com. Sebelum kita tutup, jangan lupa Tribuners klik platform kami, Tribun Padang Official YouTube, Instagram, Tribun Padang, juga Twitter, dan juga Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.